Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ariko Maulana dengan NIM 1101220148. Saya di sini ingin menjelaskan untuk poin A hingga C dari tugas Wireshark. Untuk pertama-tama di sini eh, kita pilih WiFi dikarenakan kita menggunakan jaringan dari WiFi. Lalu di sini kita akan memulai capture datanya. Lalu setelah itu kita akan membuka link HTTP-nya dikarenakan sudah tersave di browsernya, maka kita akan membukanya. Ya, setelah itu mari kita akan menunggu 10 detik agar bisa terbaca paketnya. Ya, dikarenakan telah 10 detik, maka kita akan stop capture-nya. Lalu setelah itu kita bisa melihat hasilnya di mana salah satu contohnya di sini adalah IP address dari 170.114 itu adalah IP address dari website yang telah kita buka dengan destinasi ke laptop kita dengan IP address-nya itu 192.168. Kemudian kita akan lanjut ke poin B eh, untuk melihat protokol list hierarki yang di statistik dan lalu protokol hierarki. Ya, di sini telah muncul poin-poinnya. Yang pertama yaitu frame, di mana dia itu adalah layer pertama yaitu physical layer, lalu ada Ethernet yaitu layer kedua yaitu data link, dan di sini ada di layer ketiga network itu ada dua yaitu IP protokol versi 6 dan IP protokol versi 4. Dikarenakan di tugas Wireshark ini kita hanya akan menggunakan IP protokol versi 4. Lanjut, di sini ada user datagram protokol dan transmission control protokol, di mana dia itu adalah layer keempat yaitu transport layer yang yang kita akan gunakan pada tugas ini. Lalu kita akan melanjutkan ke poin 3 yaitu untuk mengecek protokol layer 7 dengan cara membuka TCP stream default, yaitu dengan membuka analisis, lalu follow, dan TCP stream. Di sini kita bisa memilih bebas. Di sini kita akan membuka dari yang paling bawah. Seperti yang telah tunjukkan, ini adalah hasil dari TCP stream. Mungkin poin berikutnya nanti akan dari poin D hingga F akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Saudara Agung. Hai semuanya, kenalin nama aku Agung Kurniawan Malau dari TT 4602 dengan NIM 1101223312. Nah, di sini saya akan melanjutkan progres kerja dari Ariko, di mana saya mengerjakan bagian D, E, dan F. Dengan bagian D yaitu di sini kita memfilter out this, this stream. Terus itu ada di sini ada Ethernet 2, dari Ethernet 2 kita ada destination, di mana destinationnya itu merupakan server dari web HTTP yang dipakai. Yang servernya itu TP-Link 7F dengan source, di mana source ini merupakan device yang kita gunakan. Nah, device yang kita gunakan itu ialah Liteon Techno, ya. Terus itu di mana eh, E0, 0A, F6, 3F, D5, 73 itu merupakan MAC address atau media access control dari suatu identitas perangkat yang kita gunakan. Nah, bedanya IP address dengan MAC address itu di mana IP address merupakan identitas dalam jangkauan jaringan. Nah, sedangkan MAC address itu dia merupakan identitas dari suatu perangkat. Nah, mengapa kita perlu dua jenis alamat tersebut? Itu karena meskipun keduanya berbeda dari fungsi
dan ruang lingkup pengguna, keduanya bekerja bersama-sama untuk memungkinkan komunikasi yang efisien dalam jaringan komputer. Nah, lanjut untuk bagian yang E, penugasan kali ini kita langsung klik aja yang HTTP GET ini. Terus itu dari Transmission Control Protocol itu ada kita pakai yang source portnya itu 64180 dengan destination port 80. Kemudian untuk timestamp-nya itu kita menggunakan timestamp first frame ini species stream yaitu 0,3459 sekian seconds dengan times since previous frame in this TCP stream yaitu 0,000357 sekian sampai seconds. Nah, untuk bagian yang F-nya itu aku akan menjelaskan penjelasan tentang TCP dan UDP. Nah, untuk penjelasan bagian TCP dan UDP itu di bagian F, di mana UDP itu merupakan salah satu tipe protokol yang mempunyai karakteristik yang tidak berbasis dengan koneksi. Sedangkan kalau TCP itu dia menggunakan koneksi dengan menggunakan koneksi peer-to-peer. Nah, kalau UDP dia yang ini, di mana di mana akan mengubah sebelumnya itu adalah UDP, kemudian akan diubah ke SSDP, kemudian lalu diubah ke DNS nantinya. Nah, sedangkan kalau misalnya TCP, dia seperti ini. Dia tidak ada perubahan sama sekali. Nah, untuk penjelasan, kapan sih sebaiknya kita menggunakan UDP dan TCP? Kalau untuk protokol TCP, kita TCP diperlukan ketika kehandalan data yang tinggi, di mana urutan data dan kelengkapan data itu terjamin. Nah, sedangkan UDP itu dia digunakan ketika kecepatan dan efisiensi data yang lebih diandalkan daripada kehandalan data. Nah, jadi kesimpulan kalau kita dengan demikian kita pemilihan antara UDP dan TCP itu tergantung pada kebutuhan kita masing-masing pada aplikasi yang spesifik dan prioritas dalam komunikasi jaringan. Jika kita perlu kecepatan dan efisiensi yang lebih penting daripada keandalan, UDP dapat lebih menjadi pilihan yang terbaik. Namun jika keandalan dan urutan pengiriman data yang lebih penting, TCP yang mungkin lebih sesuai untuk kita gunakan. Itu saja dari kelompok kami. Sekian, terima kasih.